Hai, ketemu lagi dengan saya Sinta dari OK Food. Saya adalah survivor COVID yang terkonfirmasi positif di bulan Juni kemarin. Di video ini, saya akan coba berbagi obat-obatan dan suplemen apa saja yang saya konsumsi selama proses pengobatan dan pemulihan. Sebelum saya mulai dengan sharing saya ingin mengingatkan kembali ke semuanya bahwa keberadaan virus ini bukan hoax ya. Dampak kesehatan yang ditimbulkannya juga nyata dan kami sekeluarga sudah merasakannya. Jadi jangan lupa untuk selalu terapkan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak semaksimal mungkin. Jangan pasrah menunggu giliran karena kita tidak pernah tahu bagaimana respon tubuh dan antibodi kita, orang tua atau keluarga dan kerabat kita jika akhirnya terinfeksi virus ini. Oke, di video ini nanti saya akan berbagi informasi tentang suplemen-suplemen yang kami konsumsi selama proses penyembuhan dan pemulihan COVID. Selain itu juga saya akan share berbagai obat herbal dan obat medis, baik itu obat yang kami beli sendiri maupun yang kami dapatkan dari dokter selama perawatan di Wisma Atlet. Nanti juga akan saya infokan beberapa alat bantu yang perlu kita persiapkan jika kita atau ada keluarga yang terinfeksi virus COVID. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman pribadi saya dan keluarga. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan rekomendasi untuk siapapun, apalagi dijadikan bahan referensi atau rujukan. Oke, sekarang kita mulai dengan suplemen ya. Suplemen ini kami konsumsi untuk meningkatkan stamina dan sistem imun tubuh agar antibodi kita bisa melawan virus COVID yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama ada Habatul Sauda. Ini Habatul Sauda. Yang kedua itu ada madu. Nih, tapi sekarang sudah habis, tapi masih ada satu lagi, madu. Yang ketiga itu VCO. Ini juga sudah habis, tapi masih ada lagi yang lain. Dan yang keempat adalah propolis. Kebetulan kami konsumsi yang dalam bentuk kapsul. Ini yang terakhir ada vitamin. Vitaminnya ada vitamin D, ini ada vitamin E, dan ini ada vitamin C. Salah satu ya vitamin C-nya. Selanjutnya adalah obat-obatan herbal. Yang pertama Hutus Indi. Hutus Indi ini terbuat dari bubuk kayu India dan memang sudah digunakan untuk pengobatan penyakit yang terkait dengan paru sejak zaman Nabi Muhammad. Kalau tidak salah ada hadis yang menjelaskan terkait hal ini. Memang rasanya sangat pahit. Kalau obat-obatan tradisional Indonesia mungkin mirip dengan Sambiloto atau Brotowali. Selain versi bubuk, alhamdulillah ada kerabat yang memberikan Hutus Indi dalam versi kapsul dan madu. Ini dia. Yang kedua, ini adalah obat flu atau herbal Cina. Obat ini sangat ini obatnya. Obat ini cukup populer terutama di kalangan para penderita COVID. Memang sempat ada kontroversi, tapi sekarang sudah ada kemasan baru yang sudah berbahasa Indonesia dan terdaftar di Badan POM. Itu kemasan baru. Di awal saya mengkonsumsi obat ini sesuai dengan dosis yang tertulis, yaitu 3 kali sehari, sekali minum 4 tablet. Tapi waktu itu rasanya badan saya jadi kurang nyaman. Akhirnya per sekali minum saya konsumsi 2 tablet saja. Tapi saya merasa obat ini memang cukup efektif untuk membantu menghilangkan gejala-gejala yang muncul, terutama batuk dan flu. Yang ketiga adalah yang terakhir, ini adalah Immunacof. Cara minumnya diseduh seperti jamu. Yang saya rasakan obat ini menyegarkan badan, sangat efektif untuk mengatasi gejala lemas akibat COVID, juga sangat membantu untuk melegakan saluran pernapasan. Immunacof. Karena obat dan suplemennya lumayan banyak, supaya nggak bingung dan bisa diminum dengan teratur, sebaiknya dibuat berjadwal. Ini adalah contoh jadwal yang dibuat suami saya saat masih sendirian di Wisma Atlet sebelum diminta untuk tidak minum obat-obatan herbal dan suplemen dari luar yang belum terbukti khasiat dan dampaknya secara klinis. Untuk pemulihan, kami mengkonsumsi obat-obat herbal seperti Hutus Indi dan Immunacof. Juga suplemen-suplemen seperti Habatul Sauda, madu, propolis, dan VCO. Meski sudah sembuh,
Suplemen-suplemen ini sepertinya tetap akan kami perlukan untuk menjaga sistem imun agar antibodi kita selalu siap jika sewaktu-waktu harus melawan virus COVID yang bisa datang lagi kapan saja tanpa kita duga. Selanjutnya saya akan share info obat-obatan yang kami terima saat di Wisma Atlet. Ini adalah bungkus obat-obatan dari Wisma Atlet yang masih kami simpan. Ini ada yang pertama, ini ada azithromycin, ini ada antibiotik. Terus ada oseltamivir, ini antivirus. Ini ada acetilcysteine, ini sepertinya obat untuk saluran pernafasan. Selain itu kadang paracetamol juga diberikan kalau kita ada keluhan demam atau sakit kepala. Selama di Wisma Atlet kita juga diberikan beberapa suplemen seperti multivitamin bermerek seperti ini BC4, ini ada vitamin D, vitamin D-nya juga ada, terus ada vitamin C dan zinc. Ada juga sirup multivitamin untuk anak saya, sirup multivitaminnya. Untuk zinc ini kebetulan saya dan anak saya nggak cocok karena langsung mual, jadi akhirnya kami tidak minum obat ini lagi. Ini zincnya. Selain itu ada satu obat lagi, tapi karena tidak dikemas, jadi kami tidak tahu namanya dan itu obat untuk apa. Bentuknya seperti mirip kapsul minyak ikan, tapi warnanya merah. Obat-obatan di sana dikemas seperti ini ya, satu kemasan ini untuk satu orang, untuk satu kali dimakan, ada nama, nomor kamar, dan juga diambil di ruangan perawat di setiap lantai 3 kali sehari. Itu ada namanya Josiko, kamar nomor 05. Sinta, semangat, tuh ada tulisannya semangat. Nama Sinta, sesudah makan, semangat. Nah, jadi ini yang diambil di ruang perawat. Oh iya, sebelum berangkat ke Wisma Atlet, kami juga sempat menyiapkan beberapa obat-obatan untuk menghilangkan gejala-gejala yang bisa dibeli bebas di apotik. Seperti ada paracetamol, Sanmol, paracetamol untuk sakit kepala, untuk demam juga bisa, Neosep atau Rinos untuk flu. Ini ada Diapet juga untuk diare, Antasidal untuk Panadol tadi untuk sakit kepala, Amobroxol untuk obat batuk. Untuk detailnya nanti bisa cek di bagian deskripsi di bawah ya. Selain obat-obatan dan suplemen, juga ada beberapa alat bantu yang perlu kita siapkan jika kita atau ada anggota keluarga yang terkonfirmasi COVID. Yang pertama termometer. Ini termometer. Yang kedua oximeter. Ini fungsinya adalah untuk mengecek saturasi atau kadar oksigen di dalam darah kita. Normalnya angkanya berada di kisaran 95 atau 100%. Untuk yang isoma di rumah, alat ini dapat berfungsi sebagai alarm tanda bahaya. Kalau angka saturasi sudah mulai di bawah 95, segeralah ke rumah sakit agar kita dapat mendapatkan pertolongan sedini mungkin. Ini normal ya. Yang ketiga, tabung oksigen portable. Buat saya ini sangat penting buat jaga-jaga karena kebetulan saya punya riwayat asma, tapi alhamdulillah banget kemarin tidak sampai terpakai. Yang keempat adalah alat untuk cuci hidung. Bisa berupa botol khusus seperti ini atau suntikan tanpa jarum seperti ini. Berfungsi untuk membersihkan virus-virus yang bersarang di rongga hidung kita. Info detail mengenai cuci hidung ini silakan lihat di video-video saya lainnya. Oke, demikianlah sharing saya kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, virus COVID-19 itu bukan hoax ya. Ini nyata dan bertebaran di sekitar kita. So please jangan lengah dan pasrah menunggu giliran untuk terpapar, karena kita tidak pernah tahu seberapa berat akibatnya pada tubuh kita jika akhirnya terinfeksi virus ini. Mungkin bisa jadi kita kuat, tapi belum tentu orang tua kita, kakak adik kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, sahabat kita bisa sekuat kita. Jadi jaga diri kita untuk bisa melindungi mereka. Laksanakan selalu protokol 3M,
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sedisiplin mungkin. Hindari kerumunan, jangan keluyuran, dan jangan pecicilan. Praktekkan juga 3 ikhtiar pencegahan COVID yang sudah saya share di video lain. Cuci hidung, terapi uap minyak kayu putih, kumur gargling. Untuk link dan referensi yang terkait apa yang saya sharing di sini, nanti bisa dicek juga di bagian deskripsi. Jangan lupa tonton juga video-video sharing saya lainnya yang terkait dengan pandemi ini. Semoga bermanfaat dan semoga badai corona ini segera berlalu. Sehat selalu dan sampai ketemu di video lainnya. Bye!